Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa bersama, dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengawali kultum ini dengan Ramadan Highlight 07 seperti yang saya share setiap hari. Saya sudah share tadi ke beberapa grup ya highlightnya berbunyi begini: Tuhan yang kamu sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kau sembah di luar bulan Ramadan. Lantas, mengapa caramu beribadah berbeda? Ini kata Rumi, Jalaluddin Rumi. Bapak Ibu yang mulia, highlight yang saya bacakan itu, yang saya share hari ini, itu mengingatkan kepada pertanyaan anak saya. Anak saya bertanya begini kepada saya, "Bapak, mengapa puasa Ramadan rasanya lebih ringan saya laksanakan dibanding dengan puasa-puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan?" Itu pertanyaan anak saya. Mengapa puasa di bulan Ramadan itu terasa ringan dibanding dengan puasa-puasa sunnah yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan? Hadirin yang mulia, pernah tidak kita merasakan begini? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita kuat seharian menahan lapar, menahan haus. Tetapi di luar bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa sunat misalnya Senin Kamis, baru jam 10 kita sudah loyo. Perut sudah berbunyi. Sampai-sampai anak saya mengatakan, "Bapak, betis saya sudah sakit." "Kenapa nak?" "Tendre-tendre nih, maliwasen nak." Itu yang dia katakan ketika dia melaksanakan puasa di luar bulan suci Ramadan. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan dia mengatakan, kok terasa lebih ringan. Ya. Terkait dengan pernyataan anak saya itu, saya kemudian memaksakan diri untuk mencari apa sebenarnya jawaban ilmiahnya ini. Lalu kemudian saya membaca-baca salah satu buku, e-book sifatnya. Saya ketemulah dengan satu konsep dalam psikologi yang dikenal dengan istilah heuristik otak. Dalam buku itu, Daniel Kahneman dengan judul bukunya Thinking Fast and Slow, berpikir cepat dan berpikir lambat. Di sana Daniel Kahneman menjelaskan bahwa
otak kita yang bekerja secara heuristik itu memang sudah terprogram bekerja secara cepat, bebas hambatan, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada musyawarah, pokoknya ada rangsangan yang masuk, dia langsung respon. Itulah kerja otak yang sifatnya heuristik, serba cepat. Saya baca-baca kemudian, ternyata kenapa otak bekerja seperti itu? Salah satu alasannya mau menghemat energi, biar katanya hidup ini tidak terlalu capek. Itu kata otak yang bekerja secara heuristik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kemudian muncul pertanyaan reflektif terkait dengan pernyataan anak saya itu, pertanyaan anak saya itu. Pertanyaan reflektif saya begini: apakah ketika bulan Ramadan sinyal iman kita lebih kuat dibanding dengan di luar bulan suci Ramadan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya membaca artikel, ternyata jawabannya belum tentu. Ketika bulan Ramadan belum tentu sinyal keimanan kita lebih kuat dibanding dengan di luar bulan suci Ramadan. Karena ternyata ya, kemampuan kita menahan puasa, makan dan minum di bulan suci Ramadan itu karena otak mendapat bantuan, ya, mendapat support. Ya, berbeda kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan. Ada beberapa alasan yang disampaikan bahwa mengapa otak yang bekerja secara heuristik itu kalau di bulan Ramadan dia menganggap dirinya surga bagi saya. Jadi bagi otak heuristik menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah surga bagi saya. Ada 4 alasan paling tidak yang disampaikan. Ya, mengapa Ramadan dianggap surga bagi heuristik otak? Alasan yang pertama, karena Ramadan itu punya makna. Apa maknanya pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan? Ternyata lapar itu dihargai dengan pahala. Haus itu dicatat sebagai ibadah. Ya. Sementara di luar Ramadan, ketika kita berpuasa di luar Ramadan, itu juga dihargai sebagai ibadah, tetapi nilainya berbeda. Jadi maknanya lain. Itulah sebabnya ada anak muda yang mengatakan di bulan Ramadan rasanya sama bung, tetapi nilainya berbeda. Jadi rasanya sama, sama-sama lapar, sama-sama haus, tapi nilainya berbeda ketika orang berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Jadi rasanya sama bung, tetapi nilainya berbeda. Ada lagunya itu. Iya. Ingat rasa tapi lupa nama. Kira-kira lagunya anak muda seperti itu. Kemudian alasan kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa Ramadan oleh otak heuristik dianggap surga baginya? Alasan yang kedua, karena ternyata pada saat bulan suci Ramadan itu, ya, otak kita itu, saraf kita itu tersetting secara otomatis. Jadi mode otomatisnya itu aktif.
Berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan, ketika kita puasa, mode otomatis saraf kita itu tidak aktif. Dia off. Buktinya begini, ketika kita berpuasa di luar bulan suci Ramadan, berat rasanya. Aduh, nanti capek deh. Banyak pekerjaan di kantor. Bahkan suatu waktu, saya mencoba puasa Senin. Tiba-tiba belum jam 12 siang, sudah masuk WA. Dan WA itu dari Pak Rektor. Diajaklah kita untuk ditraktir makan siang. Ya sudah, pilih makan siang. Ya, karena di luar bulan suci Ramadan, saraf tidak berada pada mode otomatis. Berbeda kalau pada saat bulan puasa, secara otomatis kita bangun sahur langsung dilanjutkan dengan puasa. Tetapi di bulan suci Ramadan berbeda. Mode otomatisnya itu tidak on. Hari Kamis mencoba puasa sunat lagi. Kasusnya sama. Menjelang jam 12 terima WA dari Barek 2. Sama. Ayo kita pergi keluar. Ditraktir lagi. Iya. Tidak jadi lagi puasa Kamis di luar bulan suci Ramadan. Kasus ketiga, di Senin berikutnya mencoba puasa sunat lagi. Masuk lagi WA. WA itu dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Mohon para pimpinan untuk datang bersantap siang di Fakultas Syariah dan Hukum karena ada syukuran prodinya unggul. Mana kini dekannya syariah? Mungkin dia pergi ceramah beliau. Ya. Jadi seperti itu. Jadi berat itu melakukan puasa di luar bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Jadi bukan persoalan lapar sebenarnya yang menyebabkan kita berat berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi karena kerja otak heuristik ini lagi off. Semua respon dilakukan secara cepat. Ya. Ada orang yang bikin pakai bilisi-bilisi, ya, balisi-balisi kata namanya itu, langsung marah. Iya, karena otak heuristik yang bekerja. Ya. Kemudian alasan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini ada 4 alasan ini, lumayan banyak juga ini. Ya, ada 4 alasan. Alasan yang ketiga, kenapa heuristik otak itu menganggap bulan Ramadan sebagai surga. Apa-apa ya Pak Rektor lama-lama. Karena satu-satunya itu ceramah yang saya terima adalah di kampus. Iya. Yang di luar itu kalau ada yang menghubungi Masjid Raya, masjidnya Pak Rektor di Citraland, saya bilang kepada panitianya, Bapak terlambat, sudah full. Ya, selesai itu aman. Ya, jadi sayang ini kalau saya tidak sampaikan semua ini, karena satu-satunya jadwal yang saya terima adalah jadwal kampus UIN Alauddin Makassar. Ya. Alasan yang ketiga, lanjut. Mengapa heuristik otak menganggap bulan Ramadan sebagai surga baginya? Karena ternyata kalau kita baca-baca banyak literatur, artikel, puasa itu mendidik kita untuk sabar. Iya. Puasa di bulan suci Ramadan itu selama 30 hari membuat kita memang bisa sabar. Memiliki kemampuan menahan makan, minum dan seterusnya yang sering dilakukan di siang hari, apalagi kalau hujan-hujan begini. Kita punya kemampuan untuk menahan ngopi. Padahal kita terbiasa ngopi kalau dingin. Iya. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena
kita berharap akan sesuatu yang lebih besar, sehingga kita punya kemampuan untuk menahan. Inilah yang dikenal dengan istilah yang biasa disampaikan orang yang namanya delay gratification. Jadi kita berpuasa, menahan, menunda makan minum untuk apa? Kita melakukan pendilaian gitu ya. Untuk apa? Karena kita berharap gratifikasi dari Allah yang besar itu, sehingga kita mampu menahan di bulan suci Ramadan. Alasan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, alasan yang keempat, kenapa kemudian otak heuristik itu menganggap bulan suci Ramadan sebagai surga baginya? Karena semua orang berpuasa Bapak Ibu sekalian di bulan suci Ramadan. Asumsinya seperti itu. Semua orang berpuasa. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu laparnya rame-rame, hausnya rame-rame. Iya. Faktanya tetangga kita puasa, teman kita puasa, grup WA juga sepi-sepi. Paling di grup WA itu yang diposting adalah jadwal buka puasa. Tidak banyak yang bisa dibaca. Kenapa? Ya, kita rame-rame melakukan puasa. Nah, tentu gejala itu direspon oleh otak, ya. Otak kita merespon begini. Kalau semua orang berpuasa, masa saya tidak berpuasa? Kalau semua orang bisa menahan, masa saya tidak bisa menahan? Ya. Dengan kata lain, puasa itu di bulan Ramadan menjadi ringan karena kita ikut arus. Kita ikut arus. Semua orang berpuasa, jadi kita ikut arus untuk berpuasa juga. Iya. Sama itu Prof Mardan. Iya. Karena temannya Prof Mardan bermain pingpong kalau sore, sekalipun itu bulan suci Ramadan, ya, main pingpong memang, main bulu tangkis memang itu capek, bikin loyo, tapi kita puas, kita bahagia. Kenapa? Karena dilakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi, kucing itu tidak harus menikmati. Ini ada telepon yang masuk, mudah-mudahan bukan dari pengurus masjid. Ya, kalau dari pengurus masjid jawabannya sudah siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha mengetahui kemampuan manusia. Ya, Allah sudah mengetahui itu, karena memang Allah maha kuasa, maha segalanya, termasuk maha mengetahui kemampuan manusia. Jadi kalau puasa di luar Ramadan terasa berat, tentu Bapak Ibu sekalian jangan langsung menjas bahwa iman kita lemah di luar bulan suci Ramadan. Belum tentu iman kita lemah di luar bulan suci Ramadan karena berpuasa Senin Kamis misalnya terasa berat. Iya. Bisa jadi karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa otak kita tidak dibantu oleh suasana, otak kita tidak didukung oleh lingkungan untuk melakukan puasa. Berbeda dengan di bulan suci Ramadan, lingkungan mendukung, teman mendukung, orang sekitar mendukung, grup WA mendukung, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di luar bulan suci Ramadan tidak mendukung situasinya. Iya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan diwajibkan secara bersama-sama di waktu yang sama, supaya kita mendapatkan lingkungan yang sama untuk berpuasa yang sama, supaya saya tidak lapar sendirian, kita rame-rame. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah,
Ini terakhir. Sebentar ada terakhir sekalinya. Ya. Dari ulasan singkat ini Bapak Ibu sekalian, kita semua tentu berharap bahwa Ramadan tahun ini bukan hanya surga bagi heuristik otak, tetapi juga melatih konsistensi ibadah kita bahkan setelah Ramadan nanti pergi. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Tempaan selama di bulan suci Ramadan ini itu tidak kemudian keluar anginnya setelah lepas bulan suci Ramadan. Kita diharapkan dengan puasa bulan suci Ramadan, tetap kita di luar bulan suci Ramadan rajin menyumbang, rajin sedekah, rajin kasih uang pengemis, seperti tulisannya Pak Rektor hari ini. Iya, karena kita berharap konsistensi ibadah yang kita lakukan itu senantiasa kita perhatikan. Sebagaimana hadis Rasulullah. Jadi ini juga saya setengah mati cari hadisnya ini. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Cucu itu pakai. Ya, karena penceramah profesional mengatakan sudah bagus, berarti benar. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten dikerjakan, meskipun kecil atau sedikit. Ini tidak main-main ini. Hadis riwayat Muslim ini. Iya, itu yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Apakah bulan suci Ramadan ini mampu menempa kita untuk konsisten beribadah? Seperti nyumbang masjid, ngisi celengan, dan seterusnya. Jangan dulu yang berat-berat. Puasa sunat Kamis, itu berat. Karena banyak faktor yang tidak mendukung. Iya, kita harus siap meng-off-kan dulu mode otomatisnya otak heuristik itu, baru bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini terakhir betulan Mi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ala kulli hal and syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.